Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Yang dari luar ini yang demo-demo. Pemilu 2019 ada sekitar 1.600-an pemilih di sana. 1.200-an memilih Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. 400-an memilih Prabowo Sandiaga Uno. Artinya Rempang ini sendiri, Kelurahan Sembulang ini, Kecamatan Galang ini, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, justru di sana yang kemudian pemilih terbanyak dari pemerintah hari ini gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Beberapa waktu belakangan ini kita disuguhi berita-berita tentang apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Pulau Rempang, teman-teman. Dalam video ini saya akan menampilkan pendapat dari Mahfud MD tentang duduk perkara konflik di Pulau Rempang itu sendiri, yang kemudian juga saya akan tampilkan cuitan Twitter dari Ainun Najib mengenai Pulau Rempang itu sendiri, teman-teman. Bagi saya adalah hal yang perlu diingat adalah sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman. Di mana hal ini harusnya diartikan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita, gitu. Di mana negara harus adil dalam melihat hal ini, gitu. Tidak serta-merta kemudian mempertahankan egonya sendiri-sendiri, gitu. Bagaimana kemudian masyarakat ini, agar mereka ini kan orang-orang yang lemah menurut saya, orang-orang yang tidak berdaya, gitu. Maka dari situ negara harus hadir sebagai pengayom, gitu. TNI, polisi juga hadir sebagai pengayom, gitu. Karena di sini jujur saya pribadi tidak melihat polisi dan masyarakat kita, gitu. Polisi dan rakyat saya tidak melihat itu, tapi saya lihat dua generasi kita, gitu, rakyat Indonesia, gitu, rakyat dan rakyat Indonesia yang kemudian berbenturan di sini, teman-teman. Itu yang harus disikapi, karena makin kesini juga memang makin banyak hal-hal yang menurut saya miris, gitu, dan memprihatinkan yang terjadi di negeri ini. Baik, kita simak pernyataan dari Mahfud MD berikut ini. Yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif. Siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa? Tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004, kontrak dengan pemerintah daerah. Selesai kelak, karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba, di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah soal pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita,
karena ini adalah negara kita. Ya, itu pernyataan Mahfud MD. Kalau menurut saya harusnya ini mudah kalau memang seperti pernyataan Mahfud MD ini, bahwa yang demo-demo itu orang di luar Rempang gitu. Dan ini menurut saya agak tidak sinkron dengan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa masalah Rempang itu masalah miskomunikasi gitu, masalah kurangnya komunikasi gitu. Ini menurut saya agak tidak sinkron gitu loh, tidak sinkron. Di satu sisi Mahfud MD mengatakan bahwa yang demo-demo itu adalah orang-orang di luar Rempang gitu, dan Jokowi mengatakan hal yang lain gitu, bahwa ini hanya masalah komunikasi gitu. Di situ juga Jokowi menambahkan bahwa masa hal seperti itu harus sampai ke presiden gitu, yang mana menurut saya memang segala masalah yang ada di negeri ini ya memang harus dipikirkan oleh seorang presiden, karena itulah tugas dari seorang presiden gitu. Itulah kewajiban dari seorang dipilih yang kemudian menjadi presiden. Makanya kenapa presiden itu diistimewakan gitu. Dia jalan saja itu dikawal, ada pas pampres dan segala macam. Istimewanya seperti itu. Artinya mereka harus memiliki energi lebih untuk negeri ini, karena mereka pemimpin gitu. Jadi saya rasa tidak layak juga seorang presiden kemudian mengatakan hal-hal seperti itu gitu ya. Memang dia harus justru memikirkan gitu, karena ini sekali lagi menyangkut hajat hidup orang banyak gitu, menyangkut masyarakat kita gitu, menyangkut warga kita. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak melihat polisi dan masyarakat itu yang bentrok, tapi saya melihat masyarakat Indonesia. Dua kubu dari masyarakat kita yang kemudian berhadap-hadapan gitu. Dua kubu dari pemuda kita yang kemudian berhadap-hadapan gitu loh. Ini kan menurut saya miris gitu loh. Kenapa hal-hal seperti ini harus terjadi gitu? Dan kemudian yang ini kejadian hanya karena investor gitu. Mereka di mana gitu? Mungkin mereka menonton kita gitu. Ini harus dipikirkan teman-teman. Baik, di akun Twitter Ainun Najib, beliau mempost seperti ini. Saya bacakan captionnya. Benar ya, Pulau Rempang itu Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pemilu 2019 ada sekitar 1.600-an pemilih di sana. 1.200-an memilih Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. 400-an memilih Prabowo Sandiaga Uno. Artinya Rempang ini sendiri, Kelurahan Sembulang ini, Kecamatan Galang ini, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, justru di sana yang kemudian pemilih terbanyak dari pemerintah hari ini gitu loh. Ini lucu teman-teman. Baik, kita simak videonya. Ini dari Tribun Jakarta. Mari kita simak. Ainun Najib membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD menggunakan data pemilu, di mana sebelumnya Mahfud MD menyebut bahwa tanah di Pulau Rempang tidak digarap sebelum investor masuk. Namun dari data pemilu menunjukkan bahwa sudah ada penduduk di Pulau Rempang sebelum investor masuk. Dilansir dari Kompas.com, di tengah konflik Rempang, Mahfud MD mengungkap bahwa Rempang merupakan tanah milik perusahaan. Menurut Mahfud MD, di tahun 2001, pemerintah memberikan hak atas Pulau Rempang pada sebuah entitas perusahaan, yakni berupa hak guna usaha. Bahkan menurutnya, saat itu Pulau Rempang tidak digarap dan belum pernah dikunjungi. Hingga akhirnya pada tahun 2004 dan seterusnya terdapat beberapa perjanjian, di mana tanah tersebut diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Terkait hal ini, warga Rempang sendiri sempat memberikan bantahannya. Warga Rempang mengaku telah menempati Pulau Rempang selama berpuluh-puluh tahun silam. Begitu pula dengan pernyataan Ainun Najib dalam cuitan di akun Twitter pribadinya pada Kamis 14 September 2023. Dalam unggahannya, Ainun Najib memperlihatkan data pemilu yang berarti Pulau Rempang memang sudah dihuni oleh penduduk. Dengan data tersebut, banyak pula yang mempertanyakan bahwa seandainya kehadiran warga tidak dianggap, lantas mengapa keikutsertaan mereka dalam pemilu turut diperhitungkan? Bahkan dalam data pemilu 2019, penduduk Rempang mayoritas memilih pemerintahan yang saat ini menjabat. Ya, itu. Pertanyaan dari Ainun Najib itu, mengapa gitu loh? Mengapa kalau memang hari ini tidak dianggap? Kenapa dulu mereka juga diikutsertakan dalam pemilihan gitu? Dan ini lagi-lagi menurut saya harusnya dijawab oleh Mahfud MD. Ada komentar yang menurut saya menarik di sini. Apapun alasannya, hak warga Pulau Rempang untuk mempertahankan keutuhan dan kenyamanan bertahan hidup,
saya harap kepada Bapak Kapolri dan Bapak Mahfud MD maksudnya, lebih mengedepankan suara warga Pulau Rempang. Kapan kita berbuat baik kepada masyarakat? Nanti kalau bapak-bapak sudah pensiun kembali ke masyarakat, akan merasakan hidup dalam tekanan. Maksudnya, kalau saya di sini lebih mengartikan akan merasakan hidup sebagai masyarakat biasa gitu loh. Sebagai masyarakat biasa. Seorang ustadz pernah bercerita dalam ceramahnya bahwa ketika dia di kediamannya ada seorang pensiunan polisi dan pensiunan TNI kemudian datang ke rumahnya gitu. Dia kemudian dua pensiunan ini kemudian mengatakan apa yang sekarang bisa saya lakukan untuk masyarakat di RT ini. Ustadz itu kemudian dengan secara langsung mengatakan bahwa sepertinya kalau sekarang sudah tidak intinya seperti itu, maksud dari perkataan ini bahwa sepertinya sudah tidak terlalu berperan lagi gitu, karena Anda sekarang ya sudah masyarakat biasa gitu. Harusnya waktu Anda menjabat dulu apa-apa yang sudah Anda kerjakan gitu. Itulah yang kemudian akan menjadi cerita, akan menjadi kenangan Anda, akan menjadi pahala Anda gitu untuk kita di Islam gitu. Ketika Anda menjabat, ketika Anda punya wewenang gitu, ketika Anda sudah pensiun, apalagi yang diharapkan gitu. Anda sudah sama dengan kita masyarakat biasa gitu. Tidak perlu lagi terlalu ini gitu. Karena orang-orang hanya akan melihat itu gitu teman-teman. Baik. Sekali lagi saya katakan bahwa yang harus kita amalkan adalah dan harus kita ingat adalah sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kita gitu. Keadilan sosial gitu. Bahwa semuanya harus dipikirkan, jangan kemudian hanya memikirkan satu aspek saja sementara tangisan dari rakyat kita ini tidak kita dengarkan, teman-teman. Ini Rempangnya sudah berjalan beberapa waktu ini dan ini sangat sedih menurut saya karena ini adalah benturan rakyat dengan rakyat. Cukup sekian dari saya Al-Walid. See you in the next videos.